نعيد البسم للأمة وتجلو عننا الظلمة، ونحيا في سعادات وتعلو عندنا الهمة، إذا ما صار منهجنا. إلزم باب ربك واترك كل دون، واسأله السلام من دار الفتون. لا يضيق صدره والحديث يقول الله المقدر والعالم شؤون. لا يسر همه ما قدر يكون، في التقوى دعهما والتدبير أيضا، واشهد ما افترى ما كان المهالكين، إنه يرى وأحسن في الظنون. لا يسر همه ما قدر يكون، أولين وكيف قول ذي الحمام يعترف على الله الذي خلق وقضى وقدر كل شيء بما يا قلبي تنافى، واترك الفجور. لا يسر همه ما قدر يكون، والضمير تعالى بالرزق القرآن، في الكتاب المنزل نورا للأنام، فالرضا فريقا والسخط جنون. لا ينصر همه ما قدر يكون، أنت والخلائق كلهم عبيد، والإله فينا يفعل ما يريد. همه ودماغه ويحك ما يفيد، القضاء تبرد صدر
السكون لا يسرها ما قدر يكون الذي لغيره لا يصل إليك والذي قسم لا حاصل لديك فاشتغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون لا يسرها ما قدر يكون شرع المصطفى الهادي البشير ختم الأنبياء البدر المنير صلى الله عليه الرب القدير مالك الحمد لله مكرمنا بإفضاله وجزيل نواله ومذيق أهل السوابق منا لذيذ بصره في عجائب إحسانه سبحانه وتعالى وامتنانه وعظيم تفضله على كل من صدق في سره وإعلانه فنشهد أن الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له أبدأ الوجود وأنشأ وصور وخلق وأمد سائر الكائنات وقوم ورزق فهو وحده الذي للعبادة استحق أرسل إلينا أكرم خلقه وأصدق من في البرية صدق عبده الأسبق سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وإن رغم من كفر وفسق اللهم أجل صلواتك على عبدك المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى أهل بيته المقترنين بالقرآن كما أخبر لن يفترقا حتى يرد عليه الحوض يوم القيامة وعلى أصحابه المهاجرين والأنصار المخصوصين بالمن والكرامة وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين قادات أهل القرب من الحق تبارك وتعالى وأئمة أهل الإمامة وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد
Maka dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin telah menjelaskan kepada kita akan pentingnya yang nama sesuatu yang kita kenal dengan sebutan amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan dengan kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. Beliau kemarin sudah menjelaskan akan ayat-ayat suci Al-Quran yang berkaitan dengan itu, dan beliau juga menyebutkan akan beberapa riwayat, ialah daripada beberapa hadis ya. Yang mana kemarin ada riwayat daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya kan, dan juga ada riwayat daripada Sayyidah Aisyah, yang menunjukkan penting sekali lah bahwasanya kita ini melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Adapun ya kan ayat yang mungkin kadang-kadang kita tuh salah paham. Kemarin apa ada ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum ma dhalla idza tadaitum. Ini bukan ayat yang mengartikan bahwasanya kada masalah kita kada berdakwah, kada mudarat ya la yadurrukum. Kan ada yang memaham apa? Misalnya lah, salah pemahamannya lah. La yadurrukum tidak memudaratkan akan kalian orang yang sesat, mendolak orang yang sesat. Idza tadaitum apabila kalian mendapatkan hidayah. Kesannya apa? Seakan-akan ya kan sebagian bisa memaham apa? Amun kita dapat hidayah, orang lain sesat kada masalah kita. Bukan kayak gitu yang dimaksud ayat ya lah. Yang dimaksudkan ayat apa? Orang yang sesat ialah dia itu kan pengen menyesatkan kita. Yang diantaranya orang yang paling sesat siapa? Iblis. Iblis pengen menyesatkan kita. Tapi kata Allah apa? La yadurrukum ma dhalla idza hadaitum. Tidak bisa memudaratkan akan kalian. Iblis kata kalau menyesatkan kalian idza hadaitum apabila ihtadaitum kalian apa? Mendapatkan hidayah. Ketika Allah memang menghendaki kalian mendapatkan hidayah, yang lain kada kawa menghalangi kita. Sekalipun iblis. Nah, tapi ini ayat bukan untuk bahasanya apa dikira kada masalah kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, bukannya lah. Tetap kita harus melakukan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Yang mana kemarin beliau sudah menjelaskan juga kepada kita bahwasanya ketika adanya sebuah kejahatan, kita tidak mengingkarkan, kita berdiam, maka kita adalah rekan bagi orang yang melakukan kejahatan itu. Kita kena juga dosanya. Orang ada yang menghibah, kita mendengarkan umpat. Ada kita yang menghibah, kita umpat mendengarkan aja dapat juga dosanya. Dan begitu juga semua dosa-dosa yang lain, maksiat-maksiat yang lain ketika dilakukan kita kadang mengingkarkan, kita berdiam aja, maka berarti kita juga kena. Sampai-sampai kemarin adalah kita hanya ikut duduk aja. Jangan duduk bersama orang yang memakai sutra, kita kadang memakai, tetap kita hukumnya apa? Berdosa. Bahkan kemarin apa? Kita duduk di masjid, ada orang nggak benar salat, tidak menyempurnakan ruku dan sujud. Kita tidak mengingkarkan, kita berdiam aja. Maka apa? Dikatakan kita pun di situ berdosa. Tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Pokoknya secara jumlah kata beliau kemarin apa? Barang siapa bercampur sama manusia, bergaul sama manusia, maka yasidin banyak dosanya. Sekalipun dia bertakwa, dia itu tidak melakukan kemaksiatan, tapi ketika misalnya apa di sana ada kemaksiatan, dia diam, dia kadang mengingkarkan, maka kena dosanya juga. Yalah, jadi apa? Barang siapa bercampur dengan manusia, pokoknya banyak dosanya sekalipun dia bertakwa pada dirinya. Kecuali dia itu meninggalkan yang namanya mudahanah, meninggalkan yang namanya apa? Menjilat. Meninggalkan yang namanya menjilat. Dia meninggalkan yang namanya apa? Menjilat. Menjilat itu apa kata kita? Apa? Ada dilakukan sebuah kejahatan, kita berdiam. Kenapa kata kita berdiam? Kata kita, amun aku berpender, aku menagur, karena aku kada dibarinya lagi dunia. Ya kan?
Ini apa? Ada lagi memberi duit. Ini apa? Orang sugih di kampung. Sini ini apa? Aku juga bari. Amun aku tagur, aku tadi dibari lagi ya. Nah ini namanya mudahanah lah, menjilat. Nah jadi apa? Pokoknya amun kita kadang menagur apa? Berdosa juga. Jadi yang banyak bergaul, pokoknya banyak dosanya. Kecuali apa? Dia meninggalkan yang namanya mudahanah. Mudahanah apa? Berludin lid dunia, kan kata kita kemarin, mengorbankan agama demi dunia. Itu yang namanya mudahanah. Jadi kalau dia meninggalkan mudahanah, maka kada ada dosa. Jadi orang yang meninggalkan mudahanah, meninggalkan yang namanya menjilat, maka dia tidak menahan akan dia ini pada jalan Allah, celaan orang yang mencela. Walaupun orang mencela, pokoknya yang penting aku menyampaikan akan agama Allah. Nah, dan dia itu apa? Yashtagil bil hisbah wal mahkamat wal man'i, ya kan? Dan dia itu menyibukkan dirinya dengan hisbah pengaturan, bagaimana mengatur agar dia itu bisa menyampaikan apa amar ma'ruf dan nahi munkar, ya. Wal man'i, dan mencegah, dan sibuk dengan pengaturan dan mencegah. Maksud hisbah artinya apa? Pengaturan artinya mengatur bagaimana dia bisa menyampaikan amar ma'ruf, perintah apa atas kebaikan, dan nahi munkar, melarang daripada kemungkaran. Jadi memang hisbah ini asal katanya itu apa? Dengan artian pengaturan, dengan artian apa? Takdir lah. Hisbah dengan artian apa? Kata kita takdir. Seseorang yang takdir, mentakdirkan. Artinya apa? Mengatur sebuah perkara, yudabbir ya lah, mentadbir sebuah perkara. Dan bisa juga kan apa? Makna hisbah secara bahasa apa diartikan dengan makna ihtisab, artinya apa? Mengharapkan pahala dari Allah. Tapi pokoknya ialah yang dikehendaki apa dalam hisbah dulu secara umum, pokoknya amar ma'ruf nahi munkar, itu yang dikehendaki. Amar ma'ruf nahi munkar, itu hisbah. Nah, wa innama, dan hanya saja jasidin yastutu jatuh anhu daripada seseorang al-wujub, kewajiban untuk menyampaikan ma'ruf dan nahi munkar di amrain, dengan dua perkara. Namun ada dua perkara ini kata kita apa? Sekarang kada wajib dia menyampaikan ma'ruf dan nahi munkar. Apa itu dua perkara, ya kan? Ahaduhuma, salah satu daripada keduanya, an ya'lama, bahwa dia itu mengetahui, annahu, bahwasanya dia, lau ankara, jikalau dia itu mengingkarakan, dia mengingkarakan, lam yultafat ilaih, tidak diherani kepadanya. Orang kenapa peduli juga menagur? Siapa aja orang ini menagur? Ya kan, lam yultafat ilaih, tidak ditoleh kepadanya. Artinya apa? Orang kadang menganggap dia menegur itu kada harapan didengari orang. Lam yultafat, tidak ditoleh kepadanya. Orang kada peduli. Nah, walam yutrakil munkar, dan tidak ditinggalkan kemunkaran. Kita menasihati, kita apa misalnya kada harapan didengarinya juga. Kita menasihati, apakah munkar tadi akan ditinggalkannya? Kada juga soalnya. Wan mudhira, dan dipandang ilaihi kepadanya bi ainil istihza, dengan mata dihinakan, mata menghinakan. Kita menasihati malah kita dipandang dengan hina. Nah, amun kayak gini apa sekarang baru kada wajib belah. Jar kita apa amun aku menagur, ada harapan didengari orang juga. Dan kemungkaran tetap tidak ditinggalkan, masih dilakukan. Dan bahkan apa? Aku malah dihina, dipandang dengan hina. Sekarang apa? Kada wajib. Namun kayak itu lah. Wahada, dan ini huwa ya al-ghalibu, kebiasaannya di sini. Fi munkaratin, pada kemungkaran yartakibuha, yang melakukan akannya itu kemungkaran, al-fuqaha, oleh orang-orang yang mempunyai ilmu. Wa man yaz'am, dan orang yang menyangka annahu, bahwasanya dia
min ahli din, daripada ahli agama. Orang yang dia itu apa, merasa punya ilmu, merasa alim. Orang yang merasa dia itu apa, adalah orang yang fanatik. Dia merasa dirinya kayak itu. Ketika dia salah, kadang-kadang apa seringnya kita tagur, malah dia itu malah ngeyel. Ya kan paling ngalih tagur gini, yang merasa alim ini yang ngalih tagur. Ya kan kalau orang merasa kada bisa ilmu, ditagur tinggi pun. Coba orang merasa berilmu, ditagur ngalih. Kata kita apa? Kada kita yang menegur, kada ditolehnya, kada dianggapnya, kita malah apa, kita menegur kemungkaran yang dia lakukan tetap kada ditinggalkan dan apa, dipandang kepada kita dengan hina. Maka sekarang apa? Kada wajib kita mengingkarakannya lah. Kada wajib apa kita menegur secara zahir, tapi tetap hati itu kewajiban hati tetap lah. Tetap apa, hati kita wajib mengingkarakan. Itu karena kalau ditawar untuk sedang masalah hati tetap ya, walaupun kadang kalau di lidah tetap di hati. Nah kan biasanya orang-orang yang ahli ilmu dia sendiri. Ya kan memang zaman bahari ya lah, ulama itu terpandang benar. Orangnya ulama ya terpandang benar. Ini bang sudah orang apa yang dipandang. Artinya orang besar itu ulama. Tapi sekarang zaman sekarang yang ulama juga ya tapi dibesarkan orang lagi. Sekarang orang lebih membesarkan pejabat, lebih membesarkan apa, orang kaya. Jadi sekarang yang paling susah ditegur apa, orang kaya sama pejabat. Ya, orang kaya sama pejabat. Ulama ya mungkin juga masih jalan. Tapi kalau bahari memang apa kata kita, kalau namanya ulama itu memang dibesarkan orang banget. Jadi kadang-kadang ketika dia melakukan kesalahan kita tegur susah. Tapi kalau zaman sekarang yang namanya ulama ya bahasanya jarang juga kita dapatkan ulama begini. Yalah, zaman sekarang apa kita ini pengen mencari ulama itu lagi sebujurannya. Kan ulama orang alim. Siapa sekarang orang alim itu banyakannya ya bahasanya kita ini kan alim ya. Aliman aja. Ada alim dengan orang alim bahari itu luar biasa. Ya kan, anak mengarang kita 6.000 jilid, 3.000 jilid itu orang alim. Sekarang yang zaman sekarang itu kebanyakan apa kita orang-orang zaman sekarang apa hendak kepada alim itu alih. Ya kan, bahkan apa hendak kepada penuntut ilmu aja alih. Ya kan, karena apa kita ini sudah banyak di bawah standar ya lah. Secara kenyataan ya itu sebenarnya banyak di bawah standar. Bahari kayak Imam Ghazali ini apa hanya disebut apa ketika beliau ada pernah membuat apa risalah saling surat menyurati dengan Imam Zamakhsyari. Imam Zamakhsyari ketika menjawab surat daripada Imam Ghazali, Imam Zamakhsyari mengatakan apa, ila tuwaili bil ilm, kepada penuntut ilmu yang masih kecil, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dianggap penuntut ilmu kecil aja Imam Ghazali. Adalah tuwailul ilm. Siapa kita ini? Kita kedadalan kita ini lah. Kedadalan. Bahari itu ulama-ulama itu fuqaha itu orang bahari. Nah, amun ini ya kan ada alim sebenarnya lah. Kebanyakannya kan ada alim. Itu kan kita gol kadang-kadang. Nah orang ya jadi apa jasidin apa biasanya lah yang alim ditagur ini orang yang alim, orang yang merasa dirinya ahli agama, merasa dirinya orang fanatik. Atau sekarang zaman kita apa merasa pejabat tinggi atau merasa orang kaya, ialah biasanya ini egonya tinggi, maka sulit untuk ditegur. Nah amun kita merasa memang alim ditegur, ya amun seorang tahu karena ada manfaatnya juga ya. Menukarnya tetap dilakukan. Dan malah kita dipandang dengan hina. Sekarang kada wajib, tapi tetap hati kita kada senang lah sama ini lah, kada senang dengan yang dia perbuat. Ini hati kada kawa dia malah harus tetap mengikrarkan.
Nah, fahuna maka sekarang fahahuna maka hahuna sekarang di sini ya juzu boleh as-sukutu berdiam. Boleh berdiam. Kada wajib ya. Apakah ada wajib berpendiam? Boleh berdiam. Tapi ketika boleh berdiam ya sidin walakin dan akan tetapi yustahabuz zajru, disunahkan kita gertak juga. Ya kan? Bil lisan dengan lidah Allah pada hidup. Ya kan? Kenapa? Izharan, menampakkan di sya'iriddin, bagi syiarnya agama. Walaupun dia kadang mendengarkan, kadang mau maasi, mungkin dia memandang kita dengan hina, maksiat tetap dia lakukan, kadang peduli, tapi tetap sampaikan sunnahnya, tetap kita sampaikan supaya apa? Tetap nampak syiar agama. Mahma lam yaqdir ala ghairi zahjri, ya kan? Mahma ketika lam yakdir tidak mampu ala ghairi zajri atas selain zajri menggertak di lisan dengan lidahnya. Amun emang kada mampu kecuali hanya menggertak dengan lidah ya sudah gertak dengan lidah. Amun ada yang kawal lagi dilakukan oleh ada yang lainnya kalau dilakukan. Wajibu dan wajib an yufariqu dzalikal mawdi'a, yufariqu bahwa yufariqu meninggalkan ia dzalikal mawdi'a akan itu tempat, berjauh dari situ. Falaisa yajuzu musyahadatul ma'siyah bil ikhtiyar, maka tidaklah boleh musyahadatul ma'siyah, menyaksikan maksiat bil ikhtiyar dengan ikhtiyar. Artinya apa? Ikhtiyar ini kada dipaksa. Kecuali kita dipaksa ya kan, kita diborgol, diikat ya kan, di hadapan kita dilakukan maksiat. Ini apa ya, kada berdosa. Tapi amun seandainya kita itu kan dipaksa orang, ada maksiat di hadapan kita begana aja. Ini apa? Kada boleh. Tidak boleh menyaksikan maksiat dengan ikhtiar. Artinya apa? Ikhtiar artinya ikhtiar kada dipaksa. Dipaksa orang ya itu kan beda, kada masalah. Itu pun apa ya, pasti dia mengikatkan dengan hatinya. Itu pun apa, dia berusaha untuk apa, menunjukkan matanya misalnya. Nah, faman maka barang siapa jalasa duduk ia di majelis syurbi, pada tempat yang dimana di situ diminum, maksudnya apa? Diminum minuman keras ya, minuman yang memabukkan. Majelis syurbi, majelis minuman apa maksudnya? Minuman yang memabukkan. Barang siapa duduk di majelis syurbi, pada majelis artinya apa? Tempat ya, tempat asyurbi, minum apa? Minum yang memabukkan. Nah, yang duduk kada minumnya, hanya duduk di situ. Fahuwa maka ia fasikun, adalah orang fasik. Kita kan minum, tapi kita duduk di situ, hukumnya fasik. Wa in lam yashrab, sekalipun dia tidak minum. Wa man jalasa muktaban, dan barang siapa duduk ialah bersama orang yang menghibah, ialah duduk mengawali orang yang menghibah, umpat mendengarkan. Aula bisa harir, atau duduk bersama orang yang memakai sutra. Au akila riba, atau duduk bersama orang yang memakan harta riba, duduk sama lintenir, ya kan? Atau haramin, dia duduk sama akila haram, ya kan? Orang yang memakan sesuatu yang haram, duduk bersama orang yang mana orang ini memakan sesuatu yang haram. Gimana hukumnya? Fahuwa fasik, maka dia fasik. Kadang makannya haram, tapi umpat dia dihitung apa? Fasik. Ini kadang memakai sutra, tapi apa? Duduk sama orang yang memakai sutra, maka hukumnya kita apa? Fasik. Kamu kayak ibu ya lah, beriyubillah. Jadi jangan duduk sama orang yang riba, sama orang yang memakai sutra, sama orang yang memakan riba, dan sama orang yang memakan sesuatu yang haram. Jangan dibarak. Orang-orang ahli maksiat apa? Jangan kita mubarak. Ya kan?
Kecuali dia datang ya kan, dia tidak mendatangi kita, inya hendak berparak, inya hendak bertobat, ya terima ya kan. Maksud kita mengawani, jelas inya kan dah bertobat, kita mengawani mau duduk semuanya. Ya, jangan nyerah. Keempat dosa. Akan yang kedua ialah ini yang kedua apa sekarang kalau ada ini apa kata kita kado wajib amar ma'ruf nahi munkar. Tapi walaupun kado wajib seperti di atas tadi kan kado wajib tapi tetap sunnah. Ya kan ketika kado wajib lagi tetapi tetap sunnah. Di sini apa nanti kado wajib ya kan dengan ini kado wajib tapi tetap dua sunnah nanti untuk amar ma'ruf nahi munkar. Yalah. An ya'lam bahwa mengetahui annahu bahwasanya dia yaqdiru mampu alal man'i atas menegah minal munkari daripada kemunkaran. Inya tahu dirinya ini kawa menegah daripada kemunkaran. Aku mampu. Kayak misalnya menegah kemungkaran bi an yara dengan bahwa dia itu melihat zujajatan akan kaca. Ya kan ada botol kaca. Fiha padanya itu kaca maksudnya zujajah kaca ini apa maksudnya botol kaca ya kan. Fiha padanya khamrun ada khamr. Botol kaca isinya minuman yang memabukkan. Fayarmiha maka melemparkan ia akan itu botol. Fayuksiroha maka memecahkan ia akannya. Atau yasriba alatal malahi dia itu mengambil alat daripada alat-alat malahi yang melalaikan orang. Ada orang memakai apa alat yang kata kita alat musiknya haram. Kita ambil. Terus kita ambil min yadi sahibiha daripada tangan pemiliknya. Wa yadribaha 'alal ard dan memukulkan ia akan itu alat 'alal ardi atas tanah. Kita ambil alat musiknya langsung kita hempaskan ke tanah, kita hancurkan. Nah, kawa ya kan? Sebatan kita kawa. Ya kan? Kawa kata kawa ya. Nah, tapi apa masalahnya kadang-kadang ialah walakin akan tetapi ia Allah ini tahu. Ya Allah mengetahui ia annahu bahwasanya ia apa yudruk akan dipukul orang, dihantam orang ya aja. Ya kan? Au yusab bi makruhin atau ditimpa dengan makruhin sesuatu yang tidak disukai. Kan dipukulnya atau misalnya apa nanti diganggunya ya. Nah kayak apa sekarang fahahuna maka hahuna sekarang di sini tustahabbul hisbah disunnahkan al hisbah amar ma'ruf nahi munkar. Sekarang sunnah artinya apa kan wajib tapi sunnah. Jadi yang namanya amar ma'ruf nahi munkar ini masya Allah ialah perkara yang memang sangat didorong. Sekalipun kata wajib tetap sunnah. Ya kan, walaupun pacangan ditampar orang nari bahini nah, seorang mengambil apa minuman orang kita hentakan, ya kan kita pecahkan botolnya, pacangan ditampar orang, walaupun pacangan ditampar orang tetap kita sunnah menabur, ya kan. Kenapa jadi tetap sunnah? Liqaulihi ta'ala karena firman Allah Ta'ala wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Wanha dan tegahlah olehmu 'anil munkar daripada kemunkaran tegah. Larang kemungkaran, tegah tagur. Wasbir 'ala ma asabak dan sabar atas apa yang menimpa engkau pasti ya gitu Amun kita melarang orang, kita menghancurkan umur orang yalah apa khamar orang kita pecahkan, alat musik orang kita hancurkan, pastinya akan apa? Akan sarik orang. Kita akan ditimpakan dengan sesuatu yang mungkin dibukul atau dan sejenisnya. Kata Allah apa? Wasbir 'ala ma asabak. Sabar atas apa yang nanti menimpa akan engkau. Ya kan? Berjuang ini luar biasa. Nah, kata Allah apa? Inna dzalika min azmil umur. Inna dzalika bahwasanya yang demikian min azmil umur daripada sesuatu yang semestinya memang kita bertekad untuk melakukannya.
min azmil umur, daripada sesuatu yang memang semestinya kita bertekad untuk melakukannya. Harus mempunyai tekad. Namun kan bisa tekad hendak melakukan nahi amar ma'ruf nahi munkar karena kalau tidak bisa. Ya kan, memang perlu tekad, perlu keberanian. Yalah. Ya minimal kan apa hasilnya kita amar ma'ruf nahi munkar ya minimal dengan lidah ya lah. Karena kalau om kedua ini hambas tadi kan macam dihantam orang, ya kan minimal dengan lidah kita nasihatin, ya kan. Amun kada kau ya sudah dengan hati doakan, ya kan di tengah malam ya Allah beri taubat silmu, ya kan. Kan tahu ya lah doa di tengah malam mungkin aja pak ini lebih manfaat dibandingkan kita melakukan yang lain, ya kan. Karena ya memang apa mungkin aja pak kebanyakan masjid itu dikarenakan kelalaian kita, dosa kita bertobat di tengah malam. Ya Allah ulun minta ampun banyak benar nah ahli maksiat. Mungkin apa mereka itu tetap atas kemaksiatan dikarenakan ulun yang kada bujur ya lah. Seandainya ulun ini nah bujur-bujur orangnya kada melakukan apa yang buruk ya kan, mungkin apa orang yang lain ini jadi baik. Yalah, mungkin keburukan yang dilakukan orang itu semuanya apa disebabkan keburukan yang ada pada ulun. Seperti mungkin apa cerita ya lah yang pernah kita jelaskan ya kan sama kalian, cerita sama apa kata kita kemarin cerita Habib Al-Jufri kan, ketika ditanya apa sebab kerusakan di muka bumi, kekacauan di muka bumi ya kan, di mana-mana ada kekacauan. Nah ini kan apa pertanyaan ditaruh Habib Al-Jufri kepada para santri. Setelah itu para santri pada-padanya menulis jawaban. Ada misalnya apa kerusakan dunia ini apa disebabkan maksiat, ini disebabkan ini, disebabkan ini, disebabkan ini. Ternyata ada satu jawaban ialah yang tadi banyak yang bujur di sini bujur ya kan. Tapi ada satu jawaban mau membuat apa Habib Ali itu menangis. Jadi sini apa bahasa ini tuh bujur sudah. Yang lain bujur aja tapi ini paling bujur. Apa jawabannya? Jawabannya apa? Ini ialah sebab kerusakan dunia apa semuanya daripada kejahatan, daripada keburukan apa. Jadi kita merasa apa aja kerusakan di muka bumi mungkin ini daripada kesalahan sebab aku kata gue mungkin daripada sebab aku. Nah itu yang seharusnya kita rasakan ketika ada sesuatu yang ada baik kata kita pak ini salah aku. Kenapa ini kita tahu kada mendengar yalah kita ada orang yang apa salah kita tagur kada mau mendengari. Bukan kita dendam semua ini di dalam hati kita kan. Kata kita pak ini apa kita tagur kada mau mendengari. Mungkin apa disebabkan kesalahan aku yalah kesalahan makanya apa pokoknya kita apa jangan seuzon sama orang artinya jadilah artinya apapun ialah yang kita lakukan kita menyampaikan dakwah ketika orang kada mendengar ya kan tetap juga kita taruh di dalam hati kita mungkin ini disebabkan kesalahan bukan kesalahan orang ya kan. Kadang-kadang kan kita orang berdakwah supaya menyampaikan kebaikan orang kada mendengar orang lain kada mau mendengar jadinya apa ini kada mendengar hatinya orang kotor ya. Ini berdakwah ya kalau menyampaikan sengaja orang kada mendengari apa jadinya ini kada mendengari karena hatinya kotor kada mau menyalahkan diri sendiri kadang-kadang kita semestinya apa kita salahkan diri kita jangan hanya mengatakan apa ini kada mendengari ini karena kenapa hatinya kotor. Kita pun juga merasa mungkin apa bukan hanya dikarenakan hatinya kotor dia kada mendengari dia kada mendengar nasihat mungkin dikarenakan hatiku yang menasihati kotor ya kan hatiku yang menasihati yang kotor. Jadi apa kita berusaha untuk melihat apa kelalaian yang ada pada diri kita, kelalaian yang ada pada diri kita. Jadi pokoknya apa sunnah hisbah tadi kan amar ma'ruf nahi munkar wala tajib dan tidak wajib. Nah illa kecuali annal makruha bahwasanya yang sesuatu yang yang tidak disukai ya kan sesuatu yang makruh yang tidak disukai alladhi yang yusibu mungkin menimpa akannya lahu darajat baginya darajatun beberapa derajat kasiratun yang banyak
Yatulun nazar fiha, panjang pengamatan fiha padanya. Nah, jarinya apa? Amun aku tanggur mungkin apa? Nia aku tanggur dia ini apa? Menimpakan kepadaku sebuah sesuatu yang makruh yang aku tersukai. Apa aja? Is'a sekalinya bayar. Karena amun aku tanggur ini apa? Memamai ya, memamai benar aja. Karena yang sesuatu yang anu lah, biasa aja ya lah. Memamai benar aja, biar tanggung, biar ya hanya memamai. Ya kan yang penting kita tahan. Jadi kan seberat anjo ya lah makruh. Memang makruh yang memang membahayakan diri kita. Yalah, amun aku tanggur, pacangan apa dihantamnya? Amun aku tanggur, pacangan disodoknya. Ya kan? Amun pacangan aku tanggur tapi kayaknya sarikan biar ya sarik yang penting kita tanggur. Seandainya kayak gini lah, sudah itu. Jadi bukan semuanya lah. Atau kita kan wajib bagi jawab sudah, kan wajib bagi. Lihat dulu apa sih yang mungkin dia lakukan kepada kita. Amun yang mungkin sesuatu yang kita kada inginkan yang mungkin dia lakukan kepada kita itu ringan aja, ya. Maka tetap sampaikan. Tetap sampaikan. Bukan berarti apa sekarang kada wajib, tetap wajib. Dakarnaha, pokoknya itu apa masalah makruh yang beberapa itu kan macam-macam ya, sesuatu yang makruh itu yang kada disukai itu. Dakarnaha kami sebutkan akannya derajat-derajat makruh itu fi kitabil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, pada kitab al amri bil ma'ruf, memerintahkan dengan kebaikan, wan nahyi 'anil munkar, dan melarang daripada kemungkaran. Ini kitab amar ma'ruf nahi munkar, di mana andakan kitabnya andakannya minal ihya itu daripada Ihya Ulumuddin. Jadi kan seperti yang kita ketahui apa, Ihya Ulumuddin kata kita apa adalah sebenarnya 40 kitab dijadikan satu. Di antara kitab-kitab yang ada di dalam Ihya Ulumuddin adalah kitab Al-Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar. Wa ala jumlah, dan atas secara jumlah, secara global, kayak apa? Fala yasqutul wujub, maka tidak jatuh kewajiban. Kada jatuh ialah kewajiban, tetap wajib. Kewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar kada jatuh, tetap wajib. Illa kecuali hanya ialah kada wajib lagi. Bi khaufi makruhin, dengan takut sesuatu yang tidak disukai, fi badanihi, pada badannya, bil darb, dengan dipukul, memang dihantam orang. Au fi malihi, atau pada hartanya, bil istihlak, dengan dihancurkan. Aku menanggur rumahku dibakar, ya kan? Aku menanggur apa mobilku diambil. Aku menanggur besok apa kendaraan tidak ada lagi. Nah, dari itu ya. Ada wajib. Atau fi jahihi, pada kedudukannya, bil istighfafi bih, dengan dihinakan dengannya. Tapi dihinakan kayak apa? Direndahkan kayak apa? Biwajihin, dengan cara dengan rupa ya kedahu yang memang merusak fi muru'atihi, pada marwahnya. Aman aku menagurinya ini apa nanti menjatuhkan apa kedudukanku, sampai apa itu kedudukan aku itu apa rusak, ialah rusak dalam marwah aku. Ya kan, memang bahaya misalnya kita ya, memang bahaya, dia itu bisa menjatuhkan, menghinakan kita, memang menghinakan kita sampai apa rusak marwah kita. Memang bujuran. Bukan hanya sekedar bumamai aja, hanya amun sekedar hanya bumamai aja apa tetap wajib kita amar ma'ruf nahi munkar. Kita amun seandainya apa kita ambil ialah botol khamrnya kita hampasakan, ini bumamai aja, sudah dengan bumamai kada apa-apa, maka apa tetap sekarang wajib kita ialah menagurnya tadi. Fa'amma, maka
adapun khawfustihashil munkar alaih, takut istihash daripada gelisahnya al munkar orang yang diingkarkan alaihi atasnya. Amun aku takut ini apa nanti istihash ada di timbul daripada dirinya itu apa, gelisah sama kita. Khawfus dihashil munkar alaih, takut kegelisahan yang ada pada orang yang diingkari alaihi atasnya. Wa khawfu ta'arrud, dan takut at-ta'arrud, ya kan, apa, menyerempet lahu baginya bil lisan, dengan lidah. Amun aku takut ini mah nyerempet dengan lidahnya, disambatinya aku disambatinya. Wa adawatihi lahu, dan memusuhinya lahu baginya, dimusuhinya aku, ya kan. Siapa? Khawfu adawatihi lahu, takut permusuhannya lahu baginya. Atau tawahumi sangkaan, hanya sangkaan, tawahumi sangkaan yang tipis saja kan. Sa'ihi berusahanya itu orang fil mustaqbal, pada masa akan datang, bima yaufu, dengan sesuatu yang mungkin akan apa, memburukkan dia. Amun aku takut, mungkin dia itu apa, akan berusaha untuk melakukan nanti, ya kata Allah, mungkin dia itu kedepannya akan melakukan sesuatu yang ini sesuatu apa, ya sungguh membuat sesuatu yang jahat bagi dia. Bima ya sungguh, dengan sesuatu ya sungguh yang jahat dia akan. Coba ini orang amun aku tanggur, nanti mungkin dia itu akan melakukan sesuatu apa, sesuatu yang aku anggap jahat, sesuatu yang aku anggap apa, kada nyaman, sesuatu yang aku anggap apa, buruk bagi diriku. Yalah. Tapi ini kan hanya kemungkinan nanti, atau juga lagi. Mestinya mati juga lah, ya kan? Sangkaan ada realitanya ada, jangan hanya sangkaan. Atau yaqulu bainahu wa baina ziyadati khairin yatawaqqa'uha, atau menghalangi dia bainahu, di antaranya, wa baina ziyadati khairin, dan di antara tambahan kebaikan, yatawaqqa'uha, yang menduga ia akannya. Ada kebaikan yang aku duga mungkin akan sampai kepadaku. Nah, kamu aku tegurinya barangkali ini kan menghalangi kebaikan yang akan sampai kepadaku. Iyalah, dugaan aja. Aku punya investasi, pusing. Ada dugaan kalau bina aku tagur, kalau pinginnya kenapa menghalang investasiku, sehingga apa, menghalang di antaraku dan kebaikan yang mungkin apa, yang kebaikan yang mungkin bisa sampai kepadaku. Dan ini hanya dugaan aja lah. Ada yakin juga. Ya tawakkuk, hanya apa, menyangka, menduga ia akan. Nah, fakullu dzalik, maka setiap yang demikian, semuanya yang tadi ini, mauhuma, hanya sangkaan, hanya dugaan tipis, wa umurun dhaifah, perkara-perkara yang lemah aja. Karena ini hanya sangkaan tipis, ya kan? Hanya dugaan-dugaan saja. Ini kata Sidina apa? La yusbihu, tidak menjatuhkan kewajiban biha, dengan sebabnya tetap wajib. Yang namanya amar ma'ruf nahi munkar tetap wajib. Ya kan, kenapa? Karena kata kita ini masih sepele aja, jangan terlalu takut juga. Ya kan, lainnya nyangka tadi pacangan dihantamnya, pacangan disodoknya, pacangan apa, rumah dibakarnya, ya kan, yalah, memang apa, jelas bahayanya ya, jelas. Awalnya ini yang ringan aja misalnya, yalah, atau kada jelas juga, maka ada. Hanya pusing-pusing benar aja ya, yalah, bahayanya juga. Amun aku tagur, iya bukan pindah kerja mana lagi, jangan berparak tahun aku kata pada lagi parak, biar jangan parak ya. Tapi kita tagur. Tapi ya tetaplah kita berusaha ketika kita menagur apa dengan baik. Insya Allah amun kita menagur dengan baik, mendengar aja, ya kan? Insya Allah.
Amun inya kada mendengarkan juga, ya sudah. Memang kata kita ini kagak tahu memberi hidayah dari Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Bahwasanya engkau, ini Allah ajak orang siapa Nabi Muhammad jalan. Bahwasanya engkau kasih kepada Nabi Muhammad la tahdi man ahbabta. Kada kau memberi hidayah orang yang engkau cinta. Apalagi kita Nabi aja kada apa. Tapi apa kata Allah? Walakinallah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberi hidayah kepada orang yang Ia kehendaki. Jadi apa kita berusaha adalah dengan semampu kita menasihati dengan cara yang mungkin kita lihat akan efektif, akan bermanfaat, akan didengarkan. Berusaha semampunya kita. Wallahu a'lam. والله يرحمنا والمسلمين ويقوي الإيمان واليقين في قلوب صغارنا وكبارنا ورجالنا ونسائنا وأولنا وآخرنا يا حي يا قيوم حفينا ما مات وعد علينا ما فات من حقائق الإيمان واليقين والإحسان والمعرفة والثبات ويا رب ثبتنا على الحق والهدى ويا رب اقبضنا على خير من الذي وارزقنا حسن استعداد ليوم لقائك واجعلنا ممن يفهم عظيم خطابك ويتأدى بآداب سيد أحبابك يا حي يا قيوم تداركنا ومنه أجمعين في المشارق والمغارب واذكر في اللطف العظيم بالمسلمين في المشارق والمغارب على كيف اللطفاء وصفنا وبهم فيما تجري به المقادير وكنا عونا ونصيرا في كل ما إليه نصير وثبتنا على أقصى المسير وزدنا من فضلك ما أنت أهله برحمتك يا أرحم الراحمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.